Apa hukumnya kalau kita masih terkenang sama pacar lama? Pertama, bagi yang belum pacaran, mana tahu ada adik-adik yang belum, usahakan jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran apalagi playboy cap tupai kan, lumpek siko, habis pokok kelapa itu semua. Dari mulai kelapa puyuh, kelapa hibrida, kelapa hutan, habis semua. Playboy cap gayo. Saya alhamdulillah selama di Mesir 4 tahun, dari 98 sampai 2002 tidak pernah pacaran sekali, karena tak dapat. Persaingan ketat. Ya, jadi usahakan bagi yang belum. Bagi yang sudah sempat, maka lupakan, cari yang lebih cantik. Supaya file-filenya terdelete segera. Sibukkan pikiran. Mulut bisa disuruh diam. Tangan bisa disuruh berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Pikiran itu liar, berpikir kemana-mana. Itulah mengapa ulama menyuruh banyak selawat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, apalah amalan yang cocok untuk saya? Banyak berselawat. Karena dengan berselawat itu mengalihkan pikiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jumpa orang tarekat, tidak. Pas kita tanya, apalah amalan Tuan Guru? Banyak zikir ismuzat. Allah, 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 Allah. Baru saya paham. Ternyata pikiran itu ketika diajak berzikir, mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi. Jadi kalau nanti ada ustadz yang mengajarkan banyak-banyak subhanallah, banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak la ilaha illallah, sebenarnya dia diajak mengajarkan ingin mengalihkan dari satu fokus ke fokus yang lain. Ya, jadi usahakan untuk keluar dari satu kotak, out of the box. Ini kotak ini ada racun bocor. Kita sudah terkontaminasi, maka kita keluar dari kotak itu ke kotak yang lebih harum, yang lebih wangi, yang lebih baik. Setiap kita ingat, jangan lagi di follow IG-nya. Jangan lagi menjadi friend di Instagram. Jangan lagi ikut, jangan lagi nge-tweet, jangan lagi di like. Karena bermain-main api. Enggak apa-apa Ustaz, kan menyambung silaturahim. Reuni SMP, reuni SD, reuni buka bersama antar reuni SMP, SMA sampai tak sholat maghrib. Idul Fitri ketemu lagi halal bihalal. Mulailah dia bertanya-bertanya, mana laki kau? Itu yang lisut itu. Gantilah abang lagi. Berawal dari kembali tukaran nomor, kontak-kontak, merasa nyaman, curhat, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, udah macam kawan saya, udah macam abang saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena istri kurang pengawasan. Jadi kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, Pak Ustadz, aku ini tersiksa kalilah sama istriku ini Pak Ustadz. Setiap aku pergi dia bertanya, abang pergi kemana, sama siapa, jam berapa pulang, mana kunci mobil, mana duit, mana gaji. Sesungguhnya mereka sayang sama bapak supaya tidak dilarikan pelakor. Betul kan Bu? Betul kata dong. Saya waktu tausiah, datanglah bapak-bapak bertanya, Ustadz, ya, apa hukumnya takut sama istri? Saya bilang, bapak takut? Takut kan enggak usah. Saya bilang, orang yang takut sama istri, itu nanti kalau mati, dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab, karena udah azab kali. Jadi sesungguhnya ibu ini mau menyelamatkan bapak. Kalau di postingnya di password, Ustadz Somad, ya. Malam tadi saya Pak Ustadz, waktu sedang tidur jam 2 malam, kamar kami itu gelap. Tiba-tiba kulihat badan istriku itu setengah bercahaya Pak Ustadz.
Apakah itu cahaya zikir, Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir, dia sedang memeriksa handphone kau. Takut dia mantan pacar kau mau WA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu usahakan seperti bidadari surga di rumah, mengalahkan semua mantan-mantan pacar Bapak. Penyakit perempuan ini sekarang, tapi ini tak ada di BRKS, teman-teman. Kalau di depan orang dia macam bidadari, pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Padahal perempuan itu bersolek untuk suami, bukan untuk laki orang. Ini kalau di depan laki orang, skincare. Muka putih, leher hitam. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Ustaz Somad, ayah saya pada 8 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ahli waris wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa dan kapan? Hari ini hari terakhir Ramadan. Ini terakhir Ramadan. Nanti maghrib azan berarti masuk Ramadan. Wajib membayar zakat fitrah itu siapa yang hidup sejak azan maghrib nanti sampai khotib besok naik mimbar. Itulah yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau azan maghrib nanti jam 6.30, besok khotib naik jam 7.30, berarti yang wajib membayar zakat fitrah orang yang hidup selama 13 jam. Jadi kalau ada orang meninggal hari ini setelah asar, meninggal dia, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena sebelum maghrib dia sudah mati. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal sebelum asar. Tapi Pak Ustaz, kami di masjid kami sudah dikutip seminggu sebelum malam Idul Fitri. Itu namanya waktul ibahah, waktu boleh membayar, bukan waktul wujub, bukan waktu wajib. Misalnya seminggu sebelum Idul Fitri sudah store ke masjid, bayar. Habis asar hari terakhir mati. Udah terhitung sedekah, dia pula diminta. Pak pengurus minta, kata Ustaz Somad belum wajib. 2,5 kilo diminta, pelit kali dia. Ibu mengandung anak. Mengandung anak. Pas azan maghrib malam itu lahir. Namanya maghrib Aidil. Yang betul lahirnya malam Idul Fitri. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan orang tuanya. Karena dia lahirnya di waktu wujud. Waktu khotib naik ke atas mimbar. Ini belum hamil tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir anak. Tak wajib. Karena dia lahirnya setelah khotib naik. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, yang pelit, yang bakhil, bin medit, bin kedekut, bilang sama anak tuh, jangan kau lahir ya nak ya. Setelah khotib nanti baru kau lahir ya. Aku malas sekali nyetor 2,5 kilo nih. Jadi yang 8 hari bulan Ramadan belum masuk waktul wujub. Apakah boleh bayar zakat menggunakan QRIS? Scan. Bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku, zakat malku untuk aku, anakku tunai sah. Sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunat. Niatnya wajib. Tapi mengucapkannya dengan lafaz itu sunat. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat melalui transfer banking, oke, enter. Atau melalui kartu gesek, atau melalui QRIS, sampai. Tapi tidak dapat sunnah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Orang yang membayar zakat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah mereka. Itu yang tak dapat. Tapi wajibnya sudah gugur. Karena kalau dia bayarkan, ku bayarkan zakatku ini, lalu doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Tapi itu bukan wajib, itu adalah sunnah.
Nah, jadi bagi yang mau bayar melalui transfer banking, rekening, maka itu sah. Jelas lah? Jelas insya Allah. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau habis. Katanya kalau bapak tidak menafkahi anak, kehidupan gak bahagia. Tapi kenapa suami saya tidak menafkahi anaknya, hidupnya bahagia? Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Orang yang aniaya, orang yang zalim, maka hatinya akan senantiasa risau. Apa yang dicari orang pakai narkoba? Mau tenang. Apa yang dicari orang dengar lagu musik? Mau tenang. Dia tidak dapatkan ketenangan. Orang zalim tidak akan pernah tenang. Itulah maka ramai orang pakai narkoba, sabu-sabu. Tak ada duit sabu, pakai ganja. Tak ada pakai ganja, pakai kopi, siram spiritus. Minum bukan mabuk, mati kontan. Ketenangan itu tidak dia temukan. Karena ketenangan bukan datang dari duit, datang dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, Allah haramkan mereka mendapatkan ketenangan. Sakit itu laknat, belum tentu laknat. Miskin itu laknat, belum tentu laknat. Laknat itu adalah tidak mendapatkan kenikmatan baca Quran, tak mendapatkan nikmat tahajud malam, tak mendapatkan sujud yang nikmat, diharamkan. Allah merasakan ketenangan ibadah. Dia sedang dilaknat Allah. Justru yang paling mengerikan, nampaknya seperti rahmat, padahal namanya sanastadrijuhum, kami ulur nikmat mereka, wa umli lahum, buat umurnya panjang, rezekinya banyak, duitnya banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat ada orang nikmatnya banyak tapi taatnya tidak, sesungguhnya dia sedang dimainkan dengan Saya selalu merenung, aku dikasih Allah sehat, aku dikasih Allah nikmat, tapi taatku kurang. Jangan-jangan aku sedang kena istidraj. Ustadz Tatang kalau aku salah luruskan aku. Ustadz Al-Nob kalau aku salah, baru semalam saya WA Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob kalau aku salah kasih tahu. Teman yang baik adalah teman yang menasihati. Bapak ibu juga kalau salah kirim ke WA. Tak ada nomor saya, kirim ke nomor. Dah nomor siapa lah? Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan tidak di situ letak. Boleh dipotong, dimasukkan ketik. Apa hukumnya jika kita meninggal masih ada pen dalam tubuh kita? Pakai pen setelah operasi. Yang masuk ke dalam tulang patah disambung pakai besi, besinya tinggal. Yang pakai gigi pakai besi di dalam tinggal. Yang pakai lutut tempurung kelapa besi sudah terbalut dengan kulit. Maka saat meninggal tidak disobek, tidak dikoyak, karena mayat juga punya kemuliaan. Jadi yang meninggal cukup saja. Tapi kalau suami ibu pakai gigi emas, waktu pas begitu selesai sakaratul maut, cepat cambar. Sebelum mengeras air. Tak boleh menyiksa jenazah, karena jenazah orang beriman juga mulia. Yang bisa dicabut, adapun yang tidak, maka dikebumikan, dikuburkan, ikut bersama sekalian menurut para ulama. Saya tak pernah menjawab menurut saya sendiri.
menurut fatwa para ulama. Intinya kaedahnya tidak boleh membuat merusak jenazah. Karena jenazah orang Islam, menyiramkan airnya pun bagi yang belum pernah ikut penyelenggaraan jenazah. Jangan pikir memandikan jenazah macam dorsmer. Bukan disiram. Ibu pikir memandikan jenazah itu macam memandikan anak kecil, ambil gayung. Bukan begitu. Tangan air itu disiramkan ke tangan. Jenazah tak disiramkan ke tangan. Tolong nanti kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid Bapak Ibu terdekat, disuruh anak ikut latihan. Jadi sekarang saya tengok di beberapa masjid penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tuanya. Padahal mereka yang mau dimandikan nanti. Yang tua-tua tak usah ikut lagi. Kepedeannya. Yang ikut penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita. Supaya mereka lah yang memandikan kita. Macam saya lah. Kalau ada penyelenggaraan jenazah, untuk apa aku ikut lagi? Mak ayahku sudah meninggal. Anak-anakku lah aku suruh ikut. Supaya mereka memandikan aku. Nabi SAW siapa yang mengurus jenazahnya? Bukan Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar Umar yang memandikan jenazahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Keluarga dekat. Maka ibu sampaikan, nak, aku memandikan kau 1 hari 3 kali. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. 3 tahun kau aku mandikan. Aku cuma minta mandikan aku sekali saja. Mandi jenazah. Yang sampai mandi jenazah itu pun dipanggilnya orang. Bu, sini 100.000 mandikan makku yang. Ya kalau ibu baik. Kalau tak baik, apa kata orang mandikan? Inilah masanya kata dia. Siramkannya mama lemon. Hari ini ibu boleh tertanduk, bapak boleh ketawa. Tapi nanti malam pikirkan, betul juga tuh Ustaz. Yang sombong-sombong, petantang-petenteng, sikit-sikit marah, sikit-sikit ngamuk. Dan pikir kalian tak mati. Boleh juga dipotong, masukkan ke... Banyak sebetulnya adik-adik kalau mau buat akun. Perempuan hamil berapa bayar fidyah setiap harinya? Perempuan yang hamil, ibu menyusukan anak, menurut mazhab Syafi'i, dengar baik-baik, ini mazhab yang saya amalkan. Menurut mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusukan, kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau ibu hamil dan menyusukan tidak puasa karena anaknya, kata dokter anaknya lemas, anaknya sakit, anaknya janin ya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Jadi jangan langsung sedikit bayar fidyah, menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain ceramah, cukup bayar fidyah aja. Berarti dia tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain. Tapi kalau saya, istri, almarhumah mak, saya sampaikan, ikut mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, luar dirinya, maka kena qadha dan fidyah. Dah, selesai. Nah sekarang masalah fidyah. Apakah dia atau orang tua renta atau yang masih muda tapi sakit yang tak mungkin sembuh. Saya tahu sih tiba-tiba datang bapak badannya berotot tegap, kumis melintang. Ustaz, ada yang saya tanya. Kenapa bapak tak tanya depan orang banyak tadi? Ini sifatnya privat. Apa masalahnya pak? Saya tak bisa puasa. Nah, bapak tegap berotot kan tak bisa puasa. Buah pinggang saya sudah dicabut satu di Malaka. Maka sakit akut tak bisa. Maka dia bayar fidyah saja. Berapa bayar fidyah? Beberapa Basnas menetapkan. Di antaranya Jakarta, Basnas DKI menetapkan fidyah 1 hari 60.000. Yang dihitung itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan miskin 1 hari. Menurut standar sekarang 60.000. Jadi kalau 10 hari 600.000, kalau 1 bulan 1.800.000. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan memberikan makanan di masjid? Kalau dikasih ke masjid, siapa yang makan? Padahal di situ jelas-jelas fidyatun ta'amu
miskin. Bukan di masjid itu semua orang miskin. Apa beda orang fakir sama miskin? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, anak meninggal, suami meninggal, sebatang kara, tak ada kerja sama sekali. Fakir. Ada buruh cuci, tapi cuciannya hanya dapat sebulan 1 juta. Keperluannya 3 juta. Ada income tapi tak mencukupi. Namanya maka fidyah itu hanya untuk orang miskin. Jangan kasih ke masjid. Ada di masjid tak semuanya miskin. Bagaimana kita mengganti fidyah orang tua kita yang sudah meninggal tapi kita tak tahu berapa hari puasanya? Orang tua yang tidak puasa karena sakit dia, tapi masih bisa puasa lagi kalau sehat, dia tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadha. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, somaan waliyuhuma, ke ahli warisnya menggantikan puasanya. Saya tanya almarhumah mak saya. Mak dulu ada tinggal puasa, aduh, berapa hari? Saat aku mengandung kau 30 hari. Saat menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Waktu kau kecil aku sakit-sakit. Maka saya minta dia mengqadha puasanya Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dia sanggup, umurnya 70, puasa sunat Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Dan dia sehat walafiat, tidak ada sakit-sakit. Jadi kalau istiqomah Senin Kamis selama 10 bulan, 80 hari. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas. Puasa 1 anak. Ibu punya anak, 90 hari puasa ibu tinggal. Pas mau diganti tahun ketiga, lahir pula adiknya. Ulah siapa tuh? Ulah kalian. Kalian pula yang melarang mereka puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang taat mengaji, pegawai BRKS. Ini. Dia memang iklan ini mesti masuk terus. Coba kalau dapat laki Fir'aun. Tapi kalau emak kita sakit umur 80. Pas Ramadan ini sakit, meninggal dia. Maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena dia tua renta yang tak sanggup. Yang bayar fidyah itu siapa? Tua renta tak sanggup, sakit akut yang tak mungkin sembuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, baru bayar fidyah. Jadi jangan sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Demam-demam puyuh bayar fidyah. Terakhir, kalau orang tua meninggal dan masih ada utang puasa, bagaimana cara menggantinya? Nawaitu shawma ghadin, saya niat puasa besok menggantikan puasa almarhumah emak saya lillahi ta'ala. Ustaz ada menggantikan puasa emak Ustaz? Tak ada saya gantikan, karena puasa dia berlebih-lebih. Puasa dia bertahun-tahun Senin Kamis. Kami adik-beradik cuma 2. Setahun lunas untuk saya, setahun lunas untuk adik saya. Banyak pula puasa dia dari puasa saya lagi. Tapi bapak ibu yang punya utang, bagaimana kalau kami tak ada catatannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani, kita tak tahu. Agak-agak. Tapi kalau ada catatannya, buka-buka lemarinya dapat catatan. Udah ku ganti sekian, sisa masih ada 90 hari lagi. Panggillah abang. Bang, kak, datang ke rumah ya, ada yang mau kita bagi ini. Orang tu pun berdatangan lah. Nah, datang orang tu, bagilah. Kau 10 hari, kau 10, kau 10. Mana dia surat tanah tu? Inilah dia surat tanah. Surat utang puasa mak kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah silap salahnya. Semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ingat-ingat mantan tadi dilupakan Allah. Diberikan kita kebaikan Ramadan. Keluar kita dari Ramadan diampunkan segala silap salah dosa. Islam juga memiliki simbol. Dan puasa adalah bagian dari simbol. Kita jaga puasa ini. Puasa ini apa arti siam itu Pak Ustaz? Siam itu artinya imsak. Makanya jam kita itu 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Dan kita sudah dapat kalender dari Yayasan Tabung Wakaf Pemain. Kalender itu ada berbuka, ada imsak. Sudah bagus sekali gambar. Saya menengok tadi gambar bagus, hijau, sudah bagus, cantik. Tapi ada di bawah itu, inilah yang kurang selektif. Sahabat-sahabat. Dibuatnya pula dari situ BSI. Mestinya BRKS lah.
Ada BRKS ada. Ada rekening wakaf BRKS. Sama-sama masuk surga, sama-sama berjuang di ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Nah, maka ketika kita sudah masuk ke dalam bulan ini, kita pun imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Imsak, amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Batang leher digenggam, apapun tak masuk. Mata digenggam, tak menengok. Telinga digenggam, tak mendengar yang haram. Pikiran digenggam, tak memikirkan yang tak layak untuk dipikirkan. Hati digenggam, tak terlintas apa. Oh, itu arti puasa itu Pak Ustaz. Ya, imsak. Memang betul lah yang Ustaz sampaikan ini. Memang diamalkan suami saya Pak Ustaz. Suami saya kalau bulan puasa itu memang matanya tak terbuka sama sekali. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semakin ruangan itu dingin sejuk, semakin tebal karpetnya, semakin bergelimpanganlah korban-korban serangan Ukraina. Tapi insya Allah di Ramadan ruangan ini tak dipakai. Ruangan pertemuan. Masjid-masjid kita pun alhamdulillah tabarakallah. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan tidak disediakan. Saya khawatirnya ada orang sudah tertarik dengan pengajian mau masuk Islam. Lalu kemudian dia mengintai-intai. Dan kita intip dulu apa kerja orang Islam bulan puasa ini. Pas di mukanya pintu ditengoknya. Tak jadi dia masuk Islam. Rupanya orang Islam menyediakan 1 bulan untuk tidur-tiduran. Dan yang tidur itu berseragam pula semua. Tapi alhamdulillah tak ada seragam BRKS. Bolehkah saya menunda pernikahan? Padahal saya sudah mapan dalam bekerja. Di antara yang mesti dicepatkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, ad-dainu idza jaa waqtuhu, hutang kalau sudah sampai tanggal membayarnya. Yang ketiga adalah ikramud dhaif, tamu kalau datang ke rumah cepat kasih air minum. Yang keempat, ayyuzawwijal wali abna'ahu, wali menikahkan anak-anaknya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat menjaga dirinya. Dia sudah mampu, tak pula mau menikah. Karena saya takut nanti tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Itu bisikan setan. Kalau ada kawan yang bilang begitu, kau jangan nikah dulu, nanti kau tak bisa membahagiakan. Berarti kawanmu itu setan. Karena menikah itu ibadat. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka takwanya setengah lagi. Setakwa-takwanya laki-laki kalau belum menikah, imannya baru 50%. Sesudah dia menikah jadi 100. Jadi anak muda yang sudah menikah, sudah dapat 50, tinggal tambah takwa, jadi 100. Orang mau menikahnya bisikannya macam-macam. Inilah termasuk tak bisa membahagiakan begitu, begini. Supaya kamu tetap berdosa. Sebab bermaksiat. Mati dalam keadaan lajam. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nikah itu hukumnya bisa wajib bagi orang yang mampu. Nikah itu bisa hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Orang yang tidak mampu. Baik secara zahir maupun batin. Misal maaf. Ada namanya uyub musyawwahah. Penyakit yang dia kena, istrinya nanti boleh mengadu ke hakim, dan hakim mengasih waktu setahun. Kalau dia menggugat ke hakim pengadilan agama, hakim ngasih waktu setahun. Kalau setahun dia tak sembuh, ketok palu,
keluar akte cerai. Di antara penyakit itu adalah penyakit senapan angin indak melotui. Itu hakim mengasih, kalau datang istrinya mengadu ke pengadilan, maka kata hakim berobat setahun. Setahun tak sembuh, ketok palu, istrinya boleh menggugat jatuh talak 1. Nah, ini coba dites senapan angin. Apakah berdosa tunduk dan mencium tangan orang tua? Sahabat Nabi punya pelayan pembantu, salah satu dari 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, aku pegang tapak tangan Nabi sehalus sutra dan kucium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, dari lembut dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kastul. Itu menunjukkan kalau mesalaman dicium tapak tangan. Ini sekarang banyak saya tengok orang cium tangan itu letakkan di kening. Siapa yang mengajari kau cium tangan letak di kening? Cium tangan itu dicium tangan itu, dicium tangan. Ke Nabi. Bagaimana dengan kepada orang tua? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib engkau mentauhidkan Allah. Habis Allah siapa? Wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Maka ke orang tua pun juga kita cium tangannya, kita cium tapak tangan. Bagaimana dengan kepada keturunan Nabi? Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penerjemah Nabi. Surat-surat yang datang dari orang Yahudi itu dibaca oleh Zaid bin Sabit. Yang mengumpulkan Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid bin Sabit, karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan orang tua, mencium tangan keturunan Nabi, mencium tangan ulama, maka itu bentuk dari penghormatan. Baik, tidak salah. Karena kemarin om saya bilang tidak boleh tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk itu tak boleh sujud. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh sujud manusia kepada manusia, maka ku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Seandainya boleh sujud, sujud istri kepada suami. Tapi karena tak boleh kita bersujud. Adapun kita berdiri menghormati, datang tokoh masyarakat, berdiri kita. Disuruh berdiri. Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu untuk pemimpin kamu. Selama dia tidak sujud, tak apa-apa. Ada sekarang manusia sujud kepada manusia? Ada. Tontonlah kabikaci kabigam khusus botai. Sujud dia kan? Sujud kepada manusia. Tak boleh. Mereka itu asal sujud. Sujud ke kaki. Tak boleh. Ke ibunya sujud. Dalam Islam tak boleh. Apakah sah Islam saya karena saya tidak hafal nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tak hafal dia nama malaikat itu. Maka imannya tetap. Karena kita hanya disuruh antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman secara umum saja. Tidak dituntut detail untuk menjelaskan satu-satu. Tapi kalau bisa menjelaskan satu-satu afdal.
Jadi kalau disebut beriman tidak beriman, dia sudah beriman. Tapi kalau dikatakan sempurna atau tidak sempurna, kurang sempurna. Maka dia belajar lagi mengaji. Saya minta kepada Masjid Al-Jihad, seminggu paling tidak mengaji 3. Pertama, akidah, sifat 20, wujud tidak membakok. Yang kedua, ibadah, fikih, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, takbur. Setelah bersih diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Namanya tazkiyatun nafs. Tasawuf, pensucian hati. 3. Jangan sampai masjid kosong dari 3. Aqidah, fikih, akhlak. Apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Tahu pula tak boleh membaca Yasin. Membaca Yasin malam. Membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala. Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir, tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin. Disebutkannya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin. La tuqa'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Suatu perkara yang susah, yang payah, dibacakan surat Yasin, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut, dibacakan. Biar supaya cepat mati. 2 kondom. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel. Tahlil la ilaha illallah. Tak boleh tahlil. Doa bagi mayat. Doa untuk mayat. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau lewat di kubur, jangan mulut diam saja. Doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya, panjang. Tapi sampai di tempat kita, pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai ke sini pendek. Tinggal kulhu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita. Itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau, datang. Ini kadang waktu tahlil semangat. La ilaha illallah. Begitu. Tak ada nama. La ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya 2, dicucuknya ke makam. Kata sahabat, kenapa engkau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah,
orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih. Tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu membacakan tahlil, tak sampai tahlilnya itu. Berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelapa sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustadz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa pelepah korma? Macam-macam ragu jamaah ini saja. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti. Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh. R-O-H. Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk Ongkang Salati. Induk Ongkangnya mengatakan sampai bacaan Quran. Jenderal bintang 5-nya itu yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ambo ada kitab di rumah, semeter panjang. Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Tahlil untuk orang meninggal dunia sampai. Jadi kalau ada yang salapi keras-keras, kelas-kelas. Apa kelas yang paling rendah? Induknya itu mengatakan sampai. Doa sampai. Bacaan Quran sampai. Tahlil zikir sampai. Apalagi? Sedekah. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh apa tak boleh? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Kalau air minum sampai, apalagi nasi kotak. Tuh. Air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Ini kadang orang ini waktu dikasih makan tak mau. Ya, saya tidak mau makan sini. Terus bungkus saja. Apa hukum main domino? Main domino, main catur, panjat pinang, hukumnya adalah hukum permainan. Kalau dia tidak melalaikan sholat, hukumnya mubah. Kalau sampai melalaikan sholat, hukumnya haram. Dia sudah sholat, dia sudah silaturahim, ada waktu kosong, main dia untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya. Main agak semenit, 2 menit. Tapi kalau sampai main subuh, lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib, lewat kelepak, bala 6. Jatuh kepada haram. Karena dia melalaikan sembahyang. Suami saya pulang malam, anak sakit tak peduli. Saya marah sebagai istri. Apakah dosa Pak Ustadz? Ibu jangan marah. Dia tak berubah, ibu sakit hati. Jadi gimana caranya? Ibu mengadu kepada 6 wali. Wali ibu 6. Wahai istri-istri, jangan marah ke suami. Melapor ke wali. Wali ibu ada 6. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atuk. Yang ketiga, abang.
Yang keempat, adik laki-laki. Yang kelima, abang ayah. Yang keenam, adik ayah. Wali inilah yang datang memanggil si Fir'aun tadi. Si orang Fir'aun. Bonti orang main domino ya. Jadi begitu prosedurnya. Jangan ibu mengamuk sendiri. Dia tak berhenti, ibu sakit hati, lama-lama mati, inya berbini lagi. Inya ndak berubah, Hawa mati. Mohon penjelasan Ustaz. Apa hukum istri menolak melayani suami karena capek? Caikannya bini bau. Ambo konek bang. Eko ambo kasih ban serap. Setuju nak pak? Apa? Apa lagi? Dalilnya, fanki'u ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sampai. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takwi, fawahidah, maka satu. Jadi sebenarnya yang berbini satu itu dek, takwi. Ada di Afrika, itu kalau bininya ompe, itu letaknya di atas, di dokek raja-raja, pelompek. Kalau yang tiga, itu di bawah, sama menteri-menteri. Kalau dua, itu bersama dengan pasukan tentara dan polisi. Kalau satu, itu tukang cuci piring. Jadi bapak ibu kau saudaranya, aku tukang cuci piring kalau di Afrika. Ambo pun masuk je. Nah, ambo kau pun aki. Ambo di siko garang. Kalau di rumah ambo tak je. Hubungan suami istri ini bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan ibu dengan bapak adalah dengan hati. Jadi bapak tidak bisa pulang memaksa-maksa karena istri bapak juga bekerja membantu mencari nafkah. Maka bapak pun paham. Hubungan bapak bukan antara pemimpin kepala daerah dengan pegawai Pemprov dan Pemko. Tidak begitu. Saya ustadz. Hubungan saya di rumah dengan istri bukan antara ustadz dengan jamaah. Yang bapak ibu bayangkan saya dengan istri saya. Ayuhallazina amanu. Kan begitu. Jadi hubungan ini masalah hati, ada komunikasi, ada tutur kata sopan santun, tata krama. Ya kalau ibu baik, ya ibu bilang, mohon maaf papa, airport sedang sibuk. Dah, besok tanya lagi, prepare for landing katanya. Bisa pesawat mendarat, ibu jawab, airport busy. Malam ketiga, ibu mengontak. Prepare okay for airport. Airport sudah okay, dijawabnya. Sudah mendarat di airport lain. Kok kalau di-upload ramai situ. Kapan sebaiknya pembagian warisan orang tua dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Selesai acara tahlil malam ketiga, diumumkan kepada seluruh ahli waris, besok pagi kita kumpul di rumah besar. Mulailah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bapak kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Ibu 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Dah, sudah bagi, tinggal anak. Berapa anak dapat? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bagi, selesai, habis.
Jangan simpan, menyimpan bom waktu. Bom meledak. Jangan menyimpan harta warisan. Cepat bagi. 2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua yang semasa hidupnya punya utang piutang? Harta warisan dibagi setelah dilakukan 2. Mim ba'di wasiyatin. Keluarkan wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid Al-Jihad 500 juta. Maka pengurus Al-Jihad dapat 500 juta. Dengan syarat tidak lebih dari total 1/3 harta. Kebetulan hartanya 2 miliar. Maka Masjid Al-Jihad dapat 500 juta. 1/4 masih sah. Tinggal 1,5 M. 1,5 tadi yang dibagi oleh ahli waris. Keluar wasiat. Habis keluar wasiat, audain, keluarkan utang. Berapa wasiatnya? 500 juta. Kasih ke Al-Jihad. Berapa lagi tinggal? 1,5 M. Berapa utang almarhum? Utang almarhum pas 1,5 M. Habis. Balik dari pembagian itu mengangu. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Setelah hutang diambil, baru bagi. Kalau tak ada yang bisa dibagi, berarti nasib kalian. Maka balik dari sini, tanya bapak ibu di rumah. Dia punya utang atau tidak. Jangan sampai pulang hampa. Mungkin bapak bisa menerima, tapi bini bapak daripada lolok di luang tam. 3. Bila hutang orang tua semasa hidupnya lebih besar dari piutang, apakah ahli waris wajib menyelesaikan hutang orang tua tersebut? Ahli waris wajib membayar hutang almarhum dari tirkah, dari harta warisan. Anak-anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua. Saya ulang sekali lagi. Hutang almarhum dibayarkan dari warisan. Sedangkan ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum. Jadi kalau datang orang menuntut, bayar hutang bapakmu. Kenapa kau kasih? Tidak ada yang mewajibkan kami membayar dari harta kami. Hanya wajib diambil dari harta warisan. Tapi kalau anaknya mau bersedekah, saya kebetulan ada duit, saya bayarkan. Itu terhitung sebagai sodako dari anaknya. Tapi anak tidak wajib membayarkan dari duitnya sendiri. Jelas? Kadang kalau belum makan siang nih, kadang-kadang tak jelas memang. Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membeli bawang. Kenapa ceramah Ustaz Somad tak jelas? Karena jamaah belum makan siang. Apa jelas atau tak jelas? Apakah ahli waris, apabila ahli waris meninggal dan punya anak? Apabila ahli waris meninggal. Penerima warisan. Apabila penerima waris meninggal, punya anak. Apakah anak dari ahli waris tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan dari orang tuanya? Ini mesti ada beberapa contoh. Sini, yang anak muda dulu. Sini, Dek. Sini, berdiri sini. Berdiri sini. Siapa namanya? Hilal. Ini Pak Hilal. Yang selalu dicari 1 Ramadan. Ini Pak Hilal. Dah? Pak Hilal. Pak Hilal ini punya anak. Sini, Bang. Ya. Siapa namanya? Hah? Hah? Jerry. Pak Jerry. Diri sini Pak Jerry. Ini Pak Hilal ayah. Pak Jerry ini anak. Pak Jerry ini punya anak. Mana yang agak leketek? Sini, Bang. Yang pakai baju kok apa? Ya, merah. Siapa namanya? Afif. Sini Afif. Dah. Ini Afif. Udah. Tetap Jerry. Ini Pak Hilal, ayah. Ini Pak Jerry, anak. Memang awet muda, orang ketek. Ini Pak Hilal, Iko Pak Jerry. Pak Jerry punya anak namanya Afif. Dah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal. Otomatis ahli warisnya kan Pak Jerry. Yang jadi masalah, Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Jongkok Pak Jerry.
Nah, Pak Jerry Suang yang jongkok meninggal. Duduk. Pak Jerry meninggal tahun 2010. Tahun 2020 meninggal Pak Afif. Menunggu Pak Ilal. Duduk Pak Ilal. Nah, waktu meninggal Pak Ilal, udah meninggal Pak Ilal. Meninggal Pak Ilal, sekarang Afif menuntut warisan. Datang Afif menuntut warisan. Kata Afif, mana warisan saya dari Atuk Hilal? Ya kan? Kata saya ini adik Jerry. Kan lebih muda saya. Kata adik jauh. Saya bilang, kau Afif, kau tak dapat. Kenapa? Kata Afif. Karena ayah kau lebih mati. Ayah kau lebih dulu mati. Datang kata si Afif. Malang kalilah nasib aku. Udahlah ayahku mati dulu. Aku tak dapat warisan. Rupanya mati ini permintaan kami. Kok aku bisa tak dapat, kata Afif. Akhirnya Afif menuntut ke pengadilan agama. Maka keluarlah KHA, kompilasi hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa anak dari ahli waris yang ayahnya mati duluan bisa dapat hak tidak lebih dari pamannya. Jadi kalau saya dapat 500 juta, maka Afif bisa menuntut ke pengadilan dan dia tidak boleh lebih dari jatah saya. Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Menuntut. Udah, selesai, tutup. Mulai. Udah, duduk, mari. Jelas. Kalau dia menuntut, pengadilan mengeluarkan. Kalau dia tidak menuntut, diam, maka duit tak akan keluar. Sekarang saya tanya, kalau bapak yang jadi posisi ayah bapak meninggal lebih dulu daripada atuk, bapak nuntut atau tidak? Alah, pura-pura tak mau nuntut. Duit ini. Kasih juga saya sedikit, kan saya ngasih tahu. Bapak tak saya kasih tahu. Bolehkah harta peninggalan orang tua dipakai bersama? Tidak dibagi kepada ahli waris sebagaimana ketentuan? Saya takziah menengok orang sakit. Kemudian ada lilin di situ. Mati lampu, kebetulan pemadaman bergilir. Karena daerah Masjid Al-Jihad ini sering mati lampu. Ada lilin. Ya kan? Kemudian meninggal bapak ini. Begitu meninggal bapak ini, saya hembus lilin ini. Padam. Jamaah komplain. Kenapa Ustaz hembus? Kenapa Ustaz tiup? Saya jawab. Tadi waktu bapak ini hidup, dialah yang punya lilin ini. Setelah bapak ini meninggal, siapa yang punya lilin ini? Yang punya lilin ahli waris. Ku hembus lilin ini karena aku tak mau kita pakai duit syubhat. Karena 10 anak bapak ini, 10-nya pemilik lilin, dan aku belum tahu apakah yang ke-10-nya itu izin atau tidak lilin ini dinyalakan. Paham? Jelas? Sedetik setelah meninggal, maka harta itu bukan lagi punya almarhum, tapi sudah punya ahli waris. Jadi, kalau rumah ini kita mau jadikan rumah pertemuan, rumah besar, kita mesti tanya satu-satu. Tak bisa saya sebagai abang paling tua mengatakan, adik-adik sekalian, rumah ini kita wakafkan untuk kita bersama, kumpul anak cucu. Setuju ya? Tak bisa. Karena itu bukan hartamu. Yang bisa kau wakafkan itu hartamu. Sedangkan itu adalah harta engkau adik-beradik. Iya kau mau wakafkan karena kau kaya, duit kau banyak. Adik kau kan tak sama. Maka caranya bagaimana? Bagi dulu. Bagi. Rumah ini berapa harganya? 1M. Adik-beradik berapa orang? 10 orang. Jatah satu orang berapa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagi dulu jatah dia. Setelah bagi baru ditanya. Menurut pembagian kita, kau dapat 125 juta, kau dapat 75 juta. Ini mau kita bagi atau kita wakafkan bersama supaya rumah ini tempat kita ngumpul. Kita buatkan yayasan. Namanya Yayasan Almarhum Bapak Fulan. Lalu kemudian yang lain mengatakan, iyalah saya ikhlas lillahi ta'ala.
barulah itu disebut dengan wakaf bersama. Jelas? Jadi kalau mau, jangan paksa adik-adik ikut selera kita, karena mereka punya hak di situ. Bisa jadi mereka segan untuk menolak karena rame-rame. Tapi tanya satu-satu, setelah itu menuliskan wakaf ikhlas lillahi ta'ala, barulah dirubah surat tanah itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya berubah menjadi milik yayasan. Karena tidak lagi milik personal. Jangan milik personal. Nanti mati kita berkelahi anak cucu kita. Kita sedang meninggalkan bom waktu. Akhirnya sudah lewat jadi 1.55. Tadi janji 1.45. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Al-Hazini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf kami lanjut acara Yayasan Tabung Wakaf Umat berikutnya.